Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Adalah bulan yang penuh dengan berkah. Sehingga baginda Rasulullah pernah melemparkan satu pertanyaan kepada para sahabat. Wahai sahabat, atadruna lima sumiya Sya'ban? Tahukah kalian semua kenapa bulan ini dikatakan bulan Sya'ban? Sahabat kemudian kembali menyerahkan, Allah wa Rasul a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu makna dari Sya'ban ini. Kemudian baginda Rasul mengatakan bahwa kenapa bulan ini dikatakan Sya'ban? Li'annahu yatasya'abu khairun katsir. Karena di bulan ini kebaikan-kebaikan bercabang-cabang. Mengandung kebaikan yang bercabang-cabang. Maksudnya adalah bulan Sya'ban ini bulan yang kalau kita berbuat kebaikan itu akan mendapatkan nilai plus ya, akan bercabang. Mengandung kebaikan yang banyak. Mengandung keberkahan yang banyak, itulah Sya'ban. Di bulan ini banyak orang yang lupa karena sudah saking rindunya kepada Ramadan, sehingga biasanya bulan-bulan sebelum Ramadan ini tiba banyak dilupakan. Karena yang kita tunggu-tunggu adalah bulan Ramadan, di mana kita akan dibakar semua dosa-dosanya, sehingga kita insya Allah diampuni dosa kita. Nah, Sya'ban ini adalah bulan yang penuh berkah juga, karena dia secara logika bulan yang mendekati bulan Ramadan. Jadi bulan yang mendekati Ramadan itu insya Allah mengandung keberkahan, baik itu Sya'ban maupun Syawalnya. Jadi keberkahan Sya'ban ini jangan sampai kita lewatkan. Kebaikan akan bercabang, kebaikan akan dilipat gandakan. Satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat. Atani Jibrilu lailah. Satu malam Jibril mendatangi aku. An-nisfu minasy Sya'ban, yaitu malam pada pertengahan Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini adalah malam pertengahan pada bulan Sya'ban. Atani Jibril lailata an-nisfu minasy Sya'ban. Jibril datang mendekati aku, menjumpai aku pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, hadhihi lailah." Muhammad, di malam ini tuftahu fiha abwabus sama wa babur rahmah. Malam ini Muhammad, Allah membuka pintu-pintu langit dan membuka pintu-pintu rahmah. Fakum wasalli, maka bangunlah kamu dan dirikanlah sholat. Warfa ra'saka, angkatlah wajahmu, wa yadaika ilas sama, dan angkat tanganmu ke arah langit. Jadi Jibril datang menemui baginda Rasul di malam hari. Ya Muhammad, ini malam nisfu Sya'ban. Di malam ini Allah membuka pintu-pintu langit dan Allah membuka pintu-pintu rahmah. Fakum, maka bangunlah kamu dari tidur kamu, wasalli, dan dirikanlah salat. Hadapkan wajahmu Muhammad ila sama, menghadap ke langit, dan juga angkat tanganmu. Mendengar perintah ini, baginda Rasul pun bertanya, "Ya Jibril, mahadihi lailah." Jibril, ini malam apa? Apa yang terjadi pada malam ini? Jibril mengatakan bahwa hadhihi lailah fiha 300 abwab minar rahmah. Di malam ini Allah membuka 300 pintu rahmah. 300 abwab rahmah. Allah buka 300 pintu rahmah.
Fayaghfirullahu ta'ala dzunubah. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang ada pada bulan Sya'ban ini dia beribadah. Li jami' untuk semua orang yang umat muslim, orang yang beriman kepada Allah yang menghidupkan nisfu Sya'ban, Allah ampuni dosanya. Dengan syarat man la yusyrik billah, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal ada nisfu Sya'ban ya. Nisfu itu artinya pertengahan, Sya'ban ini adalah pada bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan bahwa hadisnya dhaif tentang nisfu Sya'ban ya. Tetapi yang jelas di bulan ini Allah menyediakan keberkahan yang banyak. Di nisfu Sya'ban ini kata baginda Rasul, itu malam di mana kita akan diangkat segala amal-amal ibadah kita. Yarfa'ullahu al-amal al-ibad kuliha fi hadha syahr. Nisfu Sya'ban adalah bulan di mana Allah mengangkat amal al-ibad, amal dari hamba-hambanya. Kuliha fi hadha syahr, yaitu tepatnya pada bulan ini. Allah angkat amal-amal kebaikan kita dan juga amal keburukan kita semua. Amal itu sifatnya umum ya. Semua amal dari hamba-hambanya. Kalau yang terakhir adalah amal kebaikan, maka akan dilaporkan amal kebaikan itu. Kalau amal yang terakhir, amal kejelekan, amal keburukan, amal dosa, ya amal dosa yang akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya malaikat Raqib dan Atid ini kan setiap hari dia sangat teliti. Sangat teliti memperhatikan tingkah laku kita. Baik tingkah laku yang baik maupun tingkah laku yang buruk. Semua ditulis dengan rapi oleh malaikat Raqib dan Atid. Tidak ada yang terlewatkan, inilah hebatnya ya. Semua perbuatan kita, tingkah laku kita, yang baik, yang buruk ditulis. Kalau yang baik ya oleh malaikat Raqib, kalau yang buruk oleh malaikat Atid. Setelah ditulis dan dicatat, dilaporkan kepada Allah. Ada dua waktu ya. Pertama ada amal yang diangkat oleh Allah setiap seminggu ya, mingguan atau pekanan, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis. Setiap hari Senin dan hari Kamis amal kita dilaporkan kepada Allah. Makanya baginda Rasul membiasakan di Senin dan Kamis ini beliau berpuasa. Kenapa? Beliau mengatakan, aku ingin ketika amalku dilaporkan, diserahkan kepada Allah, amal yang terakhir yang diangkat dan diserahkan, dilaporkan kepada Allah, amal puasa. Ini barangkali alasan baginda Rasul membiasakan puasa Senin dan puasa Kamis. Di samping hari Senin juga hari Kamis. Hari Kamis kembali amal kita dilaporkan kepada Allah. Itu amal-amal yang diangkat dalam waktu pekanan. Nah, adapun nisfu Sya'ban ini amal-amal kita yang diangkat setahun sekali. Jadi buku rapot kita ya, kalau anak sekolah ada buku rapot, ada buku harian, di situ ditulis semua perilaku kita. Yang baik, yang buruk, taat kepada Allah, maksiat kepada Allah, ditulis semua oleh malaikat Raqib dan Atid. Dan di buku itu akan ditutup setiap nisfu Sya'ban. Ditutup setiap nisfu Sya'ban. Oleh sebab itu, betul kata Jibril, malam itu Allah buka pintu rahmah, pintu keberkahan. Maka Nabi saja diperintah, fakum wasalli, bangun Muhammad dan dirikan sholat. Artinya malam itu harus kita hidupkan dengan amal ibadah. Nisfu Sya'ban amal itu harus yang terakhir dilaporkan kepada Allah harus amal kebaikan. Agar amal yang terakhir di buku itu amal kebaikan. Celaka kalau kemudian nisfu Sya'ban malam itu dipergunakan untuk maksiat. Celaka itu. Kenapa? Amal yang terakhir akan dilaporkan, wahai Allah, ini buku amal si fulan. Amal yang terakhir dia sedang mabuk.
perbuatan terakhir dia sedang judi. Di nisfu Sya'ban ini kami laporkan amal dia yang terakhir sedang maksiat. Ini kan celaka yang seperti ini. Sebaliknya alangkah beruntungnya kalau kita buku rapatnya diangkat oleh malaikat, diserahkan kepada Allah. Wahai Allah, ini buku amalan si fulan dan amal yang terakhir saya tulis di buku ini, dia sedang beribadah. Dia sedang iktikaf. Dia sedang baca Al-Quran. Dia sedang tahajud. Dia sedang wirid dan zikir. Dia sedang bersedekah. Alangkah beruntungnya amal yang terakhir, amal kebaikan. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Yaghfirullahu dzunubahu. Allah akan mengampuni dosa orang yang seperti itu. Maka kita perlu menghidupkan nisfu Sya'ban ini, maksudnya adalah untuk agar amal yang diserahkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah dari perbuatan kita adalah amal-amal kebaikan, amal ibadah. Rugi kalau kemudian nisfu Sya'ban ini kita hanya diam-diam saja, santai-santai saja, tidak berbuat kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, ya. Hanya kongko-kongko, misalkan ngopi-ngopi, kumpul-kumpul di kafe-kafe yang ada manfaatnya, begadang-begadang yang ada manfaatnya. Ya. Sayang, di malam itu buku harian kita yang diserahkan kepada Allah sedang ditutup. Jangan sampai ada perbuatan kita yang sia-sia. Sekecil apapun perbuatan harus kita lakukan kebaikan. Ibadah seremeh apapun, sekecil apapun harus kita lakukan di malam itu. Entah baca Quran hanya beberapa ayat, entah kita sedekah hanya beberapa rupiah, entah kita zikir dan wirid di masjid hanya beberapa jam. Ya. Itu nggak jadi masalah. Yang penting amal perbuatan yang terakhir dilaporkan kepada Allah, amal kebaikan. Syukur-syukur kita memperbanyak ibadah total. Tahajud kita laksanakan, salat tasbih kita laksanakan, wirid dan zikir kita laksanakan, baca Quran kita laksanakan, kemudian kita bersedekah di malam itu, wah kita panen pahala. Panen pahala. Yatasa'abu fihi khairun katsir. Kebaikan yang bercabang-cabang. Nah, kemudian esok harinya buku itu kembali dibuka oleh Allah. Buku yang baru ya. Buku yang kemarin sudah Allah laporkan tuh amal-amal kita. Terakhir pada malam nisfu Sya'ban. Nah, esok harinya siang nisfu Sya'ban Allah kembali membuka buku yang baru. Buku yang baru. Nah, buku yang baru pun usahakan yang tertulis amal kita yang pertama di buku itu, usahakan amal kebaikan. Jangan sampai buku yang terakhir tadi malam adalah amal keburukan, begitu dibuka buku yang baru, amal yang pertama kita kerjakan amal keburukan lagi. Celaka orang ini. Rugi dia. Maka esok harinya kita berbuat kebaikan. Misalkan kita berpuasa ya. Puasa nisfu Sya'ban itu sangat bagus. Amal terakhir kita tahajud umpama ya. Amal yang pertama yang kita lakukan di buku yang baru puasa misalnya itu bagus sekali. Atau bersedekah di esok harinya itu bagus sekali. Ya. Jadi diakhiri dengan amal yang bagus, kemudian diawali di buku yang baru juga amal kebaikan. Agar kita mendapatkan keberkahan pada bulan Sya'ban itu. Ya sama dengan kita meninggal ya, husnul khatimah. Jadi husnul khatimah ini kan ada dua macam. Ada husnul khatimah ketika nisfu Sya'ban, ada husnul khatimah ketika kita di akhir hayat. Husnul khatimah di akhir Sya'ban ini ya, amal yang terbaik adalah amal kebaikan kita. Yang terakhir adalah amal kebaikan kita, amal ibadah kita, amal ketaatan kita kepada Allah. Husnul khatimah. Tapi ada juga orang yang ketika buku itu ditutup, amal yang dia perbuat adalah amal keburukan. Namanya su'ul khatimah ini. Su'ul khatimah.
Ini masih ditolerir ya, masih mending. Tapi kalau husnul khotimahnya di akhir hayat kita, wah ini sudah nggak ada kompromi lagi. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai di akhir hidup kita mendapatkan su'ul khotimah. Tetapi baik husnul khotimah maupun su'ul khotimah itu dikembalikan kepada kebiasaan kita dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita selama hidup memperbanyak berbuat baik, kebaikan-kebaikan kita lakukan, ibadah kita laksanakan dengan baik, insya Allah husnul khotimah. Tetapi kalau seumur hidup kita maksiat saja, dosa yang kita tumpuk dan bangga dengan dosa-dosa itu tanpa usaha untuk bertaubat kepada Allah, ya pasti di akhir hidupnya dia su'ul khotimah. Kalau ini nggak bisa dikompromi lagi. Tapi kalau nisfu Sya'ban, ya ini adalah su'ul khotimah atau husnul khotimahnya pada buku harian kita yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya begini ya. Kalau kita meninggalkan rumah, kemudian kita meninggalkan anak, kita bilang, "Nak, bapakmu, ibumu mau ada perlu sebentar ya. Kau di rumah saja." Baik Pak, baik Bu. Pergilah kita. Ini anak mentang-mentang bapak ibunya nggak ada, wah dia semrawut. Dia manggil teman-temannya. Umpama ya. Dia berpesta pora di rumah itu karena mentang-mentang kitanya nggak ada. Tapi kita percaya nih anak-anak baik. Kalau saya tinggal nih insya Allah anak nggak bakal macam-macam. Nyatanya kita pergi. Gak lama kemudian dia ngebel teman-temannya, dia telepon sahabat-sahabatnya kumpul pesta di situ ya. Kita nggak tahu. Ya. Setelah kita pergi beberapa jam, kita telepon anak. Nak, bapak ibu akan segera sampai di rumah dalam waktu 1 jam yang akan datang. Ini anak ketika tahu bapak ibunya mau pulang, segera teman-teman disuruh pulang. Teman suruh pulang, meja kursi dirapikan lagi, sampah-sampah dibersihkan lagi. Sehingga ketika kita pulang, anak kita lagi baca buku ya padahal pura-pura misalkan. Di situ meja masih rapi, kursi masih rapi, lantai pun bersih. Kita akan muji nih anak. Ini berarti anak ini bisa dipercaya ini ya. Amanah ini, dia nggak macam-macam. Artinya dia berusaha agar ketika orang tuanya datang, dia tetap menjadi anak yang baik di mata orang tuanya. Walaupun tadi dia sempat berbuat yang kurang baik ya, pesta dengan teman-temannya ya, ngopi, makan bareng di situ misalkan, sambil nobar ya nonton bareng misalkan. Tapi dia ada niat, pokoknya ketika orang tua saya pulang, jangan sampai saya menunjukkan hal-hal yang tidak baik depan orang tua saya. Kalau saya sekarang berbuat keburukan, orang tua saya nggak tahu. Tapi nanti ketika orang tua datang, saya harus jangan sampai menunjukkan hal-hal yang negatif. Tapi ada niat yang baik ini anak ya. Ada niatan baik agar dia tetap menjadi anak yang baik di mata orang tuanya. Itulah barangkali kita. Sebelum nisfu Sya'ban mungkin kita banyak perbuatan dosa ini. Banyak maksiat yang kita lakukan. Setidaknya jangan sampai di akhir buku itu dilaporkan kepada Allah. Jangan sampai keburukan yang kita lakukan. Ya walaupun Allah tahu ya. Allah maha tahu. Tidak seperti tadi. Kita memang manusia nggak tahu anak kita sedang berbuat apa di rumah kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah maha tahu ya. Tetapi biarpun Allah tahu akan perbuatan kita, kita usahakan agar ketika amal yang dilaporkan kepada Allah itu amal kebaikan. Nah, seandainya kita kemudian mengakhiri amal-amal di buku itu dengan amal kebaikan, Allah mengampuni dosa kita yang telah lalu. Ghafarallahu dzunubahu. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga betul kata Malaikat Jibril tadi, tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah.
Allah membuka pintu-pintu langit dan Allah buka pintu rahmah, kasih sayang. Nah, disitulah kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya di hari-hari yang lalu kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa. Jangan sampai setelah kita suka berbuat dosa, di nisfu Sya'ban kita bermaksiat lagi, kita berbuat dosa lagi. Jadi menggapai keberkahan nisfu Sya'ban ini dengan kita memperbanyak ibadah. Nah, di sini tidak ada ketentuan khusus ya. Ibadah apa, Pak? Bebas. Tidak ada ketentuan harus ibadah ini, harus ibadah itu, tidak ada. Bebas. Pokoknya nilai ibadah. Perbuatan ibadah, entah itu sholat, entah itu baca Al-Quran, entah memperbanyak tasbih, wirid, zikir, memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf di masjid, dan lain sebagainya. Yang jelas, kita isi nisfu Sya'ban itu dengan amal-amal kebaikan. Nah, kemudian esok harinya setelah malam nisfu Sya'ban adalah siang nisfu Sya'ban. Artinya di siang itu, pertengahan Sya'ban, usahakan permulaan siang itu adalah kita melaksanakan ibadah. Hari pertama pada buku amal yang akan ditulis oleh malaikat Raqib Atid, usahakan amal kebaikan. Maka di situ kita dianjurkan berpuasa. Ya, namanya puasa nisfu Sya'ban. Ya sunnah saja mau melaksanakan puasa, ya bagus, ya enggak juga enggak apa-apa. Yang penting di hari itu kebaikan pertama yang kita kerjakan. Pagi-pagi misalkan kita sholat tahajud atau kita sholat subuh berjamaah, itu kebaikan. Mengawali hari dengan kebaikan. Ke masjid kita berjamaah, membawa sepeser rupiah kita bersedekah, ngisi kelopak masjid, kotak masjid, itu kebaikan. Mengawali pertengahan Sya'ban ini dengan amal kebaikan. Tidak harus berpuasa, ya. Kita harus, ini sunnah. Andai kan kita berpuasa itu lebih baik, ya. Itu sangat baik agar Allah pun memberikan ampunan di tahun itu. Ya. Minal balaya, kita diamankan dari segala macam mara bahaya, dan kemudian kita diamankan dari wal amrodi kuliha, diamankan dari berbagai macam kemungkinan datangnya wabah penyakit. Sebab itu mari Sya'ban ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah beberapa ke depan kita akan menghadapi nisfu Sya'ban. Ya. Nisfu Sya'ban kita raih keberkahannya, dan insya Allah kita akan menjelang datangnya Ramadan, di mana kita akan ditempa pelajaran yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diuji dengan ujian yang cukup berat, yakni saum Ramadan. Tapi di balik beratnya ujian itu akan menanti satu imbalan dari Allah yang sangat besar, yakni diampuni dosa-dosa kita, dan insya Allah kita diberikan tiket untuk masuk dalam surganya Allah.